Allahumma salli wa sallim. Tawassul itu juga dikarang oleh beliau Habibul Imam Al-Qutb Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Itu salah satu mursyid kita di silsilah Tariqah Al-Ba'alawi di Tariqah Alawiyah. Ilmu nafi', kitabnya nafi', tawassulnya nafi', auratnya nafi'ah. Luar biasa itu. Meskipun beliau tidak terlalu jauh zamannya, tapi ilmunya luar biasa. Kembali ke cerita tadi, si santri ini biasa menyebut wa ila ruhil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Satu malam kelupaan. Malamnya pas beliau si santri ini tidur, kakinya ada yang megang. Lima la tadhkurni fil Fatihah. Kenapa tadi malam nama saya tidak disebut, katanya. Jadi ini bukan main-main. Hubungan ruhani antara alam kita dengan alam beliau itu ada, nyata. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Asas dari ajaran Islam harus percaya ghaib. Kalau tidak percaya ghaib, jangan masuk Islam. Dan tidak bisa, bukan hanya jangan masuk Islam, tidak bisa masuk Islam. Dari awal saja, la ilaha illallah sudah ghaib. Muhammadur Rasulullah jasadnya tidak ghaib, tapi memahami Muhammadur Rasulullah ghaib. Adanya aulia ghaib. Memahami ilmu aulia ghaib. Hubungan batin dengan aulia ghaib. Semua ghaib. Termasuk wabah yang sedang menimpa dunia saat ini, menurut paham saya, hanya bisa hilang kalau kita menjerit-jerit kepada Allah dari ghaib kita, dari hati, dari batin kita, memohon kepada Allah, ya Allah, jangan dihancurkan umatmu ini saat ini. Kami masih ingin panjang umur, masih ingin ibadah, masih ingin berziarah ke makam wali, masih ingin haji, masih ingin umrah, masih ingin berbakti kepada orang tua, masih ingin berziarah ke makam-makam wali, ke amakin muqaddasah. Panjangkan umur kami, panjangkan umur umat nabimu, angkat wabah ini secepatnya. Ini nanti yang akan bisa mengangkat ujian berat dunia, bukan hanya Indonesia, ujian berat dunia. Jadi tolong masjidnya jangan terlalu dikunci. Boleh dikunci tapi dibuka, dikunci, dibuka, dikunci, dibuka. Jangan 24 jam dikunci. Nanti siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Hol-hol jangan ditutup. Dikurangi tidak apa-apa, adakan streaming, tapi jangan sekali-kali ditutup. Sebab sejarah membuktikan doa orang-orang saleh akan mampu mengangkat wabah. Saya kasih satu riwayat lagi. Di salah satu negara Islam ratusan tahun yang lalu pernah terjadi wabah yang lebih parah dari corona. 1-2 jam yang kena mati. Baru ini dikubur belum selesai, datang mati lagi. Nah, orang-orang soleh melihat dengan mata batin, ini kebiasaan orang soleh. Tidak suka melihat zahir. Ada musibah yang dilihat, ada apa ini? Kenapa Allah turunkan ini? Tidak mungkin ada bala kalau tidak didahului penentangan kepada Tuhan. Semakin berat bala, berarti semakin berat penentangan kepada Hadratullah Azza wa Jalla. Dipandang dengan batinnya sama orang soleh ini. Siapa dan apa yang bisa membuat wabah ini diangkat oleh Allah? Tolong perhatikan riwayat ini, penting ini. Dilihat itu hati aulia. Di negeri itu tidak ada yang bisa mengangkat wabah. Tidak ada yang bisa diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Karena terlalu banyaknya maksiat di negeri itu. Ini wali-walinya loh. Doa tidak bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Bingung ini orang saleh yang istikharah ini. Gimana caranya? Kalau tidak cepat-cepat ditangani secara batin, habis umat Muhammad. Akhirnya tengah-tengah dia istikharah, ada isyarah dari Hadratullah Azza wa Jalla, tidak akan ada yang bisa mengangkat
wabah ini kecuali doa Khalilillah Ibrahim alaihissalam. Ketika dapat alamat, wah ini harus Nabi Ibrahim, jaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berangkat menuju ke makam Nabi Ibrahim, nangis di situ. Apa kata seorang soleh? Ya Khalilullah, ij'al diyafati. Perhatikan ini ilmu. Ij'al diyafati. Jadi kalau orang berziarah ke makam Nabi atau wali, ada jamuan batin. Tidak pernah wali yang diziarahi tidak memberi diyafah. Pasti itu.